human resource. Jadi dalam perusahaan itu biasanya ada divisi marketing, human resource, finance, sama production ya, produksi, keuangan, sumber daya manusia, sama marketing, pemasaran. Ini step-stepnya hampir sama, semuanya kayak gini. Hanya nanti tinggal dibedakan aja apakah itu marketing, sumber daya manusia, apakah itu produksi, apa itu keuangan. Jadi yang step yang pertama, kita harus mendefine the problem. Apa sih masalah yang akan kita angkat? Ya, ini urutannya harus jelas, harus ada step-stepnya. Kenapa step atau SOP-nya? Kalau tidak melalui step-step ini, hasilnya nanti akan salah, gitu ya. Ini define the problem, developing an approach to problem. Jadi kita mau apa aja sih, mau pendekatannya mau pakai apa? Mau pakai teori mana yang kita pakai untuk mengangkat masalah ini? Terus kita malu memformulasikan desain risetnya kayak apa. Baru kita turun lapangan, collecting data. Udah collecting data, ini sampai bab 3 nih ya, proposal cuma sampai sini. Bab 4-nya kita kan kumpulin data ya. Sebenarnya preparing and analyzing data ini masih masuk di sini. Tapi stepnya step 5 itu maksudnya. Preparing and analyzing data. Yang kena preparing and presenting the report, hasilnya. Ketika SOP-nya tidak sesuai, kalau diibaratkan kita mau bikin kue Black Forest, SOP-nya salah, tata caranya salah. Mungkin nanti yang keluar bukan Black Forest, jadi brownies, sama-sama coklat. Iya kan? Tapi hasilnya bukan Black Forest yang jadi. Mungkin jadi brownies panggang, malah bisa jadi brownies kukus. Karena salah stepnya. Harusnya dipanggang, ini mah dikukus. Salahnya di mana? Salah dalam analyzing, mengolah datanya. Diibaratkan kalau dalam kita memasak. Nah, ini contoh-contoh. Ini Ibu mau ngasih contoh-contoh fakta atau problem ya. Misalnya ini ada empat masalah ya yang Ibu coba angkat gitu ya. Ini mau misalnya perang tarif di Bali, hotel di Bali mulai perang tarif. Manajemen hotel bisa menurunkan tarif 20% ya. Ini kita melihat keketatan karena banyak wisatawan. Yang jadi problem, apakah dengan menurunkan tarif itu konsumen itu akan meningkat loyalitasnya? Atau berapa persen tingkat harga itu diturunkan agar konsumen itu tetap loyal? Ini contoh yang pertama. Apakah benar orang itu menginap di hotel itu yang menarik itu karena harganya? Iya kan? Itu masalah satu ini ya. Apa benar karena harga? Takutnya ketika kita mengangkat harga, turunkan harga, ternyata orang menginap di hotel itu bukan karena harga, tapi karena lokasi. Lokasi hotelnya ada di mana? Di Denpasar, di Ubudnya, di kotanya, di mananya? Salah jadinya. Ketika kita menurunkan harga, ternyata yang menarik orang nginap di hotel itu bukan harga. Artinya kan kita kehilangan opportunity cost ya, opportunity loss ya. Tanpa kita udah nurunin harga, ternyata bukan itu masalahnya yang diinginkan konsumen. Itu jadi ada salah decision. Ini hanya contoh. Contoh-contoh fakta yang ada di lapangan. Ini juga contoh. Terjadi penurunan wisatawan ke Tangkuban Perahu. Kita nggak tahu masalahnya apa. Kita masih apa karena tidak safety di sini? Apa karena kurang sarana prasarannya di Tangkuban Perahu? Kenapa wisatawan menurun? Takutnya kita salah mengangkat. Ketika kita salah mengangkat, nanti kesimpulannya juga akan salah. Apa karena safety-nya? Apa karena tidak menarik fasilitas sarana prasarananya di sana, gitu ya? Apa karena jalannya? Apa karena tarifnya? Bisa jadi. Contoh kedua, ini ada lagi contoh yang tentang mobil nih. Tentang mobil, Datsun diproduksi pada tahun dengan mobil murah. Mobil murah di Indonesia merajalela nih dengan city car. Apakah benar konsumen Indonesia membeli mobil karena harganya yang murah? Gitu. Terus karena harganya murah ini city car, sedangkan orang Indonesia mobilnya aja belum dibeli, mereka suka tanya, berapa nilai kalau dijual lagi? Mobilnya belum dibeli loh. Dia udah mikir gimana caranya mobilnya kalau dijual harganya turunnya berapa persen. Artinya apa? Ketika kita
penelitian tentang mobil, terus kita menawarkan nih untuk marketing, ini joknya bagus loh Pak, ini lampunya terbuat dari kristal, itu tuh nggak ada artinya. Kenapa? Karena yang konsumen inginkan adalah nilai jual kembali dari mobil ini adalah lebih tinggi, ya kan? Gitu. Ini juga dengan tren e-commerce yang sekarang ya, e-commerce ini mulai konsumen banyak belanja lewat e-commerce, apalagi dengan adanya COVID-19. E-commerce-nya merajalela. Apa sih yang membuat konsumen tuh senang belanja di e-commerce? Kalau COVID, oke, mungkin kemarin, sekarang sudah mulai orang sudah beraktivitas normal lagi ya, normal lah, udah 100% udah jarang, udah nggak pakai jarak, duduk udah deket-deketan ya, masker udah banyak yang dibuka daripada dipakai. Tapi ternyata orang masih senang menggunakan e-commerce belanja. Apa yang menyebabkan konsumen senang berbelanja di e-commerce? Apa karena harganya lebih murah? Apa karena lebih praktis? Atau karena ada promo 11-11, 12-12? Apa? Nah, riset problem ini yang kita cari tahu, apa sih sebenarnya? Gitu, ya. Ini trik mundur sebentar nih. Ini yang kemarin Pak Jul ini materinya Pak Jul. Ibu hanya gali-gali ya terkait ide-ide. Tuh. Nah, yang Ibu bahas mulai dari sini, objek penelitiannya. Dari yang tadi, kalau kita udah masuk ke bab 3 tuh pertanyaan yang pertama, objek penelitian. Di objek penelitian itu kuncinya tuh kalau kata Pak Kusnedi, apa yang ingin diteliti, ya kan? Siapa yang diteliti, kapan kita menelitinya, kepada siapa kita menelitinya, gitu ya. Ada 4 pertanyaan. Jadi apa yang diteliti itu biasanya variabelnya. Kita sebutkan variabel apa yang kita akan teliti, yang kita ingin tahu tuh apa sih, gitu ya. Bagaimana kita mengetahuinya, di mana kita dapat memperoleh informasi itu, kita mau nyarinya ke siapa, gitu ya. Kepada siapa kita perlu bertanya, kapan riset itu dilakukan, di mana kita melakukannya tadi ya, di mana, mengapa kita harus melakukan itu, pentingnya, urgensinya apa sih penelitian ini dilakukan. Nah, itu tuh ada di objek penelitian. Nah, setelah itu dari atas objek penelitian, di bawahnya biasanya metode penelitian. Metode itu ada beberapa buku yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3. 2 itu yang pertama dengan pendekatan kuantitatif metode, kualitatif metode, ada mixed method. Ada juga kalau Unair tuh nggak pakai mixed method, dia cuma ada 2. Kalau nggak kuali ya kuanti, gitu ya. Di bawahnya metode penelitian sebenarnya itu masuk dalam desain riset design ya. Jadi riset design itu is the framework of blueprint for conducting the marketing. Ini kalau marketing ya. Jadi sebenarnya masalahnya apa ya? Marketing research project. Detail the procedure necessary for obtaining the information needed to structure or solve marketing research problem. Jadi sebetulnya riset design itu adalah kerangka atau blueprint gitu ya, prosedur SOP. Bagaimana sih langkah-langkah riset itu kita akan lakukan ya. Kayak tadi tuh, kita mau pakai siapa sih yang akan kita teliti, populasinya siapa, yang jadi unit analisisnya mana, menggunakan sampling apa, gitu. Nah, komponen dari riset desainnya ya tadi, informasinya kita butuhkan untuk apa, kita menggunakan desain apa, exploratory, descriptive, or causal. Jadi ada 3 ya. Kalau desainnya tuh ada 3, namanya exploratory, descriptive, or causal. Nanti dari exploratory, descriptive, and causal itu ada beberapa strategi. Jadi ini ada 2 buku dalam riset. Biasanya kalau di marketing pakai Malhotra. Malhotra kalau kita secara umum ya kita pakai Uma Sekarang. Uma Sekarang juga membagi dalam 3 ya, exploratory, descriptive, and causal. Dalam marketing research juga bukunya Malhotra juga membagi dalam 3, exploratory, descriptive, dan causal research atau causal study. Baru kita melakukan specified measure, pengukurannya pakai apa, terus skalanya apa, skala yang digunakan. Baru kita menggunakan pretest questionnaire. Jadi ada beberapa kakak tingkat karena menggunakan PLS yang katanya kalau PLS itu udah ada validitas dan lain-lain, jadi mereka tidak menggunakan ini pretest questionnaire. Padahal harus ada, karena pretest ini yang Ibu bilang validitas dan reliabilitas itu beda ketika kita validitas dan reliabilitas yang ada di PLS atau SEM beneran.
itu mah udah teknik analisis. Beda kan ya, teknik analisis. Tapi construct the pretest questionnaire ini adalah kita menguji apakah kuesioner kita itu valid dan reliable. Gitu. Nah, beda dengan, bukan kita udah pakai ini, banyak yang begitu. Tapi beda ya itu, mau pakai buku apa aja, tetap aja ada pretest. Karena ketika PLS, itu udah di teknik analisis. Beda lagi, ini kita menguji kuesioner kita tuh pas tidak untuk mengukur variabel yang akan kita uji atau yang akan kita teliti. Gitu ya. Baru kita gunakan sampling prosesnya dan sampel size-nya yang tepat. Jangan salah, nggak cuma anak S1. Kemarin juga Ibu menguji anak S3, S2, S3 ya. Banyak yang tidak paham tentang sampling proses. Mereka menganggap ada data loh, Bu. Datanya ada di website itu ada. Tapi kan data itu tidak ada di kita. Kerangka samplingnya, kerangka samplingnya itu kita nggak punya, yang punya perusahaan. Kecuali kita minta ke perusahaan itu kasih ke kita, baru kita punya data. Tapi kalau enggak, kita nggak bisa bilang kita tuh punya data itu. Karena kita harus punya data ya. Baru kita akan yang terakhir itu develop and plan data analysis nih nanti yang akan dibahas oleh Bu Aas. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ini penjabarannya ya. Jadi ini riset design. Riset design itu sebetulnya ada dua, exploratory design sama konklusif. Jadi ini mengeksplor. Ini mengeksplor, nah ini menyimpulkan. Dari mengeksplor itu muncul, ini dari konklusif, ini ada descriptive research, ada causal research, ini exploratory research. Gitu. Caranya dengan apa? Kalau exploratory ini dengan secondary data. Secondary datanya bisa dengan literatur review, bibliometrik ya, yang sekarang karena explore itu kita mau meneliti sesuatu, tapi datanya masih kurang. Belum ada datanya, teorinya masih belum jelas. Makanya di sini caranya kalau exploratory research itu masih menggunakan data sekunder. Jadi masih menggunakan literatur review atau interview atau FGD. Dan kalau exploratory research ini belum bisa kita generalisasi. Ya, ini ada keterangannya nanti di sini. Studi eksploratif dilakukan ketika tidak banyak diketahui mengenai situasi yang akan terjadi. Yang kita mau teliti itu kita belum tahu. Informasinya belum banyak tersedia mengenai masalah atau bagaimana masalah ini diselesaikan di masa lalu. Itu belum jelas gitu ya. Studi eksploratif diperlukan ketika sejumlah fakta diketahui tetapi diperlukan masih banyak informasi. Ini masih typo. Untuk menyusun kerangka teoritis yang kuat. Kerangka teoritisnya masih belum. Penelitian eksploratif juga sering tergantung pada penelitian sekunder seperti literatur review atau FGD. Jadi kita masih pakai FGD dan belum bisa digeneralisasi ya. Nah, sekarang kita lihat yang conclusive research. Conclusive research itu ada descriptive research dengan causal research. Descriptive research ini sama, masih bisa menggunakan secondary data juga bisa. Bisa literatur review, bisa dengan data keuangan, bisa dengan survei, bisa dengan panel, observasi, ya, causal research dengan eksperimen juga bisa. Kita lihat definisinya di sini. Deskriptif didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau sesuatu. Jadi kita akan menjabarkan. Artinya ketika kita menjabarkan orang, kejadian, atau situasi, kita akan mengumpulkan datanya bersifat kuantitatif. Tujuannya apa? Kalau deskriptif ya jelas ya, akan menggambarkan. Biasanya kita lihat nih, biasanya kalau kalian akan buat laki-laki, perempuan, atau berdasarkan tingkat pendidikan, ya, bagaimana sih minat belanja di e-commerce atau kosmetik halal di milenial? Laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, berdasarkan usia berapa, tingkat pendidikan berapa. Nah, itu kita mengeksplor. Tujuannya apa? Ini bisa memberikan ide untuk penelitian lebih lanjut. Bisa membantu membuat keputusan sederhana yang pasti. Oh, ternyata laki-laki juga ada yang menggunakan kosmetik. Itu makanya sekarang Wardah juga ada kosmetik untuk laki-laki. Dari hasil mana tuh Wardah mengeluarkan merek KAF? Hasil ini nih, studi deskriptif atau mungkin hasil studi kausalitas.
ternyata laki-laki juga butuh kosmetik gitu, tidak hanya perempuan. Apalagi kita lihat di pasar sudah ada Nivea For-Men, Biore For-Men. Oke, balik lagi. Ini ada causal research ya. Apa causal research? Pasti itu sebab akibat. Nah, causal research ini atau studi kausal adalah inti dari pendekatan ilmiah untuk penelitian. Kenapa? Karena penelitian ini digunakan untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain itu berubah atau tidak. Oke, ini apakah X ini akan mempengaruhi Y atau tidak? Seberapa besar pengaruhnya X terhadap Y? Dan teorinya juga harus jelas. Kalau ada pakai studi kausal, udah pasti teorinya. Kenapa? Karena kita udah butuh dari jurnal, dari textbook, kita udah tahu X berpengaruh terhadap Y yang diteliti oleh Pak Jul. Bu Hilda meneliti X juga berpengaruh terhadap Y. Tapi Bu Fitranti meneliti X itu tidak ada pengaruh terhadap Y. Terjadi masih ada inkonsistensi dalam teori. Seperti itu. Makanya di sini peneliti ingin meneliti lagi. Apakah benar untuk kasus yang misalnya di kosmetik ini, apakah benar X akan mempengaruhi Y? Gitu. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, dari descriptive research dan causal research, ini ada caranya, cara mendapatkannya. Ada yang kita sebut dengan cross-sectional design, ada longitudinal design. Kalau cross-sectional design, itu satu waktu. Contoh, marketing, biasanya di EKIS tuh kita pakai ini. Cross-sectional design. Jarang orang pakai ini. Padahal Ibu bilang, cobalah mudah-mudahan angkatan sekarang, angkatannya Kiki ini, udah mulai pakai yang ini. Longitudinal design. Karena sebenarnya hampir sama. Cuman bedanya ini longitudinal design, kita memberikan questionnaire itu 2 kali. Ada T1, ada T2. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini dari cross-sectional design, ada single cross-sectional design, ada multiple cross-sectional design. Kita lihat gambarnya. Mana gambar? Nah, ini. Ini kalau cross-sectional design, ini dikumpulinya dari bulan, misalnya ini bulan apa nih? Bulan Desember. Oh, Kiki nanti akan lihat dari bulan November sampai Desember. Udah sini. Tapi kalau mau longitudinal design, satu sampel diambil di November, Desember, nanti Januari, Februari ditanya lagi. Diberikan kuesioner yang sama. Misalnya di sini ditanya, Bapak menggunakan apa ya? Misalnya tadilah kita masih pakai kosmetik ya. Sabun, menggunakan sabun facial muka itu berapa kali? Kalau belanja gitu sebulan tuh habisnya berapa gitu ya. Di sini di T2 ditanya lagi, masih sama nggak penggunanya atau lebih banyak? Jadi yang dianalisa kenapa dia jadi lebih banyak? Kok tidak sama? Atau yang di sini dia tidak suka, tiba-tiba di bulan ini kok dia suka? Di Januari, apa yang menyebabkan dia berubah? Nah, itu yang kita analisis. Kenapa ada beda antara longitudinal design dengan sampel di survei T1 sama survei di T2. Atau kadang kalau ini suka ada waktu pada ikut TSA nggak kemarin? Pernah ikut TSA kan? Yang Kominfo ikut kan? Suka ada pretest dan posttest? Ya, ada. Ada ya? Itu bisa juga kayak gitu. Kita dikasih pretest diisi. Dia lihat jawabannya. Berapa persen? 60. Dikasih pengetahuan, pelatihan, diisi posttest. Artinya gimana? Berubah nggak? Ada artinya nggak tuh pelatihan kita dapetin? Bisa merubah. Itu bisa juga pretest dan posttest. Sebelum dan sesudah. Nah, ini belum ada yang melakukan ini. Yang kayaknya hampir 100% belum pernah lakuin. Padahal ini bisa kita lakukan kan? Penelitian ini bikinlah sesuatu yang beda. Mudah-mudahan angkatan ini bisa berbeda. Nggak hanya cross-sectional design. Kita pakai ini dong. Kita 2 kali ngetes. Pingin tahu sebelum dan sesudah. Gitu. Ada eksperimen. Eksperimen juga kadang bisa gini. Anak-anak misalnya, teman-teman nih sekelas dimasukin ke ruangan sama ibu ya. Suka nggak produk ini? Nggak suka. Udah. Diisi ya. Nggak suka. Terus ibu kasih iklan. Kasih film lah. Nonton film suruh ngisi lagi kuesioner yang sama. Ditanya, berubah, sebagian berubah sikapnya, berubah persepsinya. Nah, itu bisa juga jadi longitudinal design karena kita ngetesnya di 2 waktu yang berbeda dengan pertanyaan yang sama.
Oke, sekarang kita masuk ke sini. Tadi ada survei kan di sini ya. Nih. Deskriptif itu kita bisa melakukan survei, panel, dan observasi. Kayak kita lihat dengan survei. Nah, survei itu bisa macam-macam dilakukannya. Bisa lewat telepon, lewat personal, lewat mail, lewat elektronik. Telepon, ada tradisional telepon, ada computer assistant telepon, interview. Suka ditanya sama mesin ya. Tapi di Indonesia kalau pakai telepon, rating rate-nya kecil. Kenapa? Ketika ditanya, halo, selamat siang atau selamat pagi Bapak Ibu, kami dari perusahaan X. Udah langsung ditutup. Nggak mau, ya kan? Banyak yang tidak mau. Jadi kurang ratingnya kurang bagus lah. Personal. Ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Kenapa? Ini bisa datang ke rumah nih. In home, satu-satu. Ini barusan tadi ada petugas sensus. Petugas sensus mendata kita untuk sensus penduduk mungkin. Kita didata. Jadi dia datang ke rumah satu-satu, ke tiap kepala keluarga. Ini datanya dia harus datengin. Kalau personal. Ada juga lewat mall intercept. Mall intercept itu kadang kita bilang di tempat-tempat umum kita ngambil datanya. Bukan karena mallnya ya, tapi di tempat umum. Misalnya ibu meneliti tentang waktu itu S2 penelitiannya tentang loyalitas kereta Argo kalau nggak salah. Ibu penelitiannya di dalam kereta, ngasih kuesioner tuh ke penumpang satu-satu, dikasihin selama di gerbong, berdua sama teman janjian, bayarin keretanya, ngasih, itu masuk ke mall intercept, survei namanya. Ada juga computer assistant personal interview, kita pakai asisten komputer yang ngelakuinnya ya, interviewnya gitu. Nah, biasanya orang suka pakai yang ini mau intercept di tempat. Kalau di bank ya di banknya, kalau di tempat wisata di tempat wisatanya kita ngambil datanya gitu ya. Tapi sekarang banyak orang melakukan dengan Google Form gitu yang kadang ini kok pakai Google Form sih ngelakuinnya gitu. Walaupun memang lebih tidak seperti dulu ya karena beda. Google Form itu dia tidak ada interaktif kan. Kalau dia nggak ngerti gimana dia mau nanya? Nggak bisa nanya. Akhirnya dia asal ngisi kan. Nggak paham, udah isi aja 4 lah. Atau isi aja 5 5 semua gitu. Karena dia tidak yang benar ketika kita membuat kuesioner atau survei, mereka tuh bisa interaktif ke kita, bisa bertanya, "Oh, ini apa?" Atau kita menjelaskan dulu kepada mereka, kepada responden. Yang ketiga ini mail surat. Ibu juga pernah ngelakuin ini, membantu teman juga karena kebetulan dia keuangan. Datanya kalau sekarang kalian ngambil data kan tinggal di BEJ atau di apa ya, yang bursa efek tuh yang JII gitu ya ngambil, OJK ngambil. Kalau dulu teman ibu tuh masuk ke BEJ, masuk ke dalam perusahaannya, ngirimin satu-satu surat, lengkap dengan perangko balasan dan amplopnya. Tetap juga dibales. Gitu ya, kita masukin nih, bantu ini, mail interview atau mail panel, agak tingkat pengembaliannya kurang. Enggak, kita kirim 100, balik 100 tuh enggak jarang. 50 aja udah untung gitu ya, kalau balik. Ya, padahal udah dikasih perangko balasan. Atau yang ini sekarang elektronik mungkin masuk Google Form tuh masuk di sini lewat email dan lewat internet. Jadi ibu katanya gimana cara menyebarkan kuesionernya? Karena intinya hasil kalian kesimpulan analisis kalian benar atau tidak itu dari sini. Bagaimana cara kalian mengambil datanya itu udah kebayang benar apa salahnya. Ini mah bohong.com ngarang gitu ya. Udah kelihatan dari udah tahu aja gitu ya. Nah, dari observasi nanti ada observation methodnya, ada personal observation, ada mechanical observation, ada audit, ada content analysis, ada trace analysis. Jadi ini dari metode-metode observasinya. Ada yang biasanya kita pakai yang ini, personal observation, kita langsung yang mengobservasi. Jadi kalau observasi itu langsung, kita tuh benar-benar mengamati. Enggak ada yang mechanical kita pakai CCTV ya. Pakai CCTV kita ngeliat pergerakannya seperti apa, jumlahnya itu pakai CCTV. Tapi kalau personal observation itu kita mengamati orang, jadi kita ngamati misalnya mau di bank kita lihat yang datang pertama kali ke bank tuh berapa banyak sih? Oh ini penuhnya di jam berapa penuh? Perbankan itu antrian tuh banyak di jam berapa? Sepinya di jam berapa? Berapa loket atau berapa kasir yang dibuka? Mereka punya loket tapi yang dibuka berapa? Itu hasil observasi. Atau ada juga yang orang melakukan observasi lampu merah. Berapa banyak sih mobil Jepang
mobil Jepang ya, mobil Jepang tuh berarti Nissan, Toyota, Honda. Di lampu merah diikutin, dihitung tuh ada berapa. Atau kalau ingin datanya dari mechanical observation minta ke polisi kan rada-rada sulit juga ya. Barangkali mesti pakai uang. Tapi kalau kita mengamati sejam pertama dari jam 7 sampai jam 9 pagi ada berapa mobil atau berapa penumpang yang menggunakan 3 penumpang ya. Sekarang wajibnya 3 penumpang. Nah, contoh-contoh seperti itu. Ini sudah bisa Ibu skip. Nah, kan kita masuk ke measurement and scaling. Measurement itu pengukuran. Pengukuran Ibu suka bilang kenapa kita pakai analisis validitas dan reliabilitas pengukuran karena akan terkait dengan validitas dan reliabilitas. Kalau kita berat badan, kita akan ngukur lewat timbangan berat badan. Tidak pas kalau kita ngukur timbangan berat kita pakai timbangan beras. Apalagi timbangan telur. Ya, ada angkanya tapi tidak valid, nggak bisa ngukur. Gitu, kurang pas aja. Atau kita ingin memotong buah, kita pakai golok, istilahnya gitu. Nggak pas aja. Bisa kepotong buahnya, tapi besar banget. Jadi mubazir kalau kita ngupas buah pakai golok. Measurement itu pengukurannya yang tepat, gitu ya. Nah, kalau scaling lebih ke skala. Skalanya tepat nggak? Ada mahasiswa kadang pertanyaannya seperti ini ketika ujian. Kalau ditanya usia, itu skalanya apa ya? Bingung langsung, blank. Padahal jangan sampai blank. Ketika kita sudah blank ditanya dosen, penguji, itu bisa blank semuanya ke ujung-ujungnya tuh. Udah nggak bisa jawab aja, kok udah blank. Jadi ingat-ingat aja lagi. Jadi kalau nominal itu adalah klasifikasi pembedaan yang setara. Jadi nggak ada gitu ya. Jenis kelamin tuh laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Enggak, walaupun dalam Islam oke. Al-Quran laki-laki itu dilebihkan sama Allah. Tapi untuk urusan kuesioner itu nggak ada, sama aja. Gitu ya, pekerjaan juga sama. Jadi hanya mempolling istilahnya nominal. Hanya berapa persen sih yang pekerjanya PNS, berapa persen yang wira swasta, berapa persen yang mahasiswa, hanya itu. Hanya persentase nanti ujungnya. Tidak ada operasi matematika, tidak bisa bekerja di sini. Kesimpulannya hanya persentase. Yang kedua, yang kita sebut skala ordinal. Ordinal tuh ada klasifikasi juga, ada pembedaan tapi berjenjang. Intervalnya tidak sama, tapi ada rankingnya, ada juara LNG kan ada juara 1, 2, 3. Kelas sosial ada ya, menengah gitu ya. UMKM juga kan terbagi UMKM ya, yang modalnya misalnya sampai 50 juta, 50 sampai 200, misalnya 200 sampai 500 itu ada kelas sosial. Yang ketiga skala interval. Ini yang biasa banyak dipakai sama mahasiswa. Interval pembeda, interval sama, titik nolnya arbiter, tergantung. Yang kita biasa pakai sebagai contoh biasanya usia atau skala termometer. Intervalnya ada interval yang berbeda, tapi titik nolnya misalnya dia menunjukkan titik nol yang sama. Kenapa tidak sama? Contoh, ruangan kelas IEQ lah, gitu. Menurut Ibu bersih gitu ya. Menurut Arbi cukup bersih. Atau sama-sama bersih, tapi bersihnya Ibu dengan bersihnya Kiki itu berbeda penafsirannya, tidak sama. Apalagi ketika pilihannya Ibu total cukup, Albi mah udah bilang, Kiki mah udah bilang bersih gitu. Padahal kita mengukur ruang kelas yang sama gitu. Nah, itu yang dibilang skalanya interval. Tapi di skala interval ini operasi metrik sudah bisa bekerja. Sama dengan skala rasio. Sudah bisa operasi matematikanya udah boleh dikerjakan. Makanya minimal dalam pekerjaan regresi atau analisis data kita pakai skala interval. Kalau ada beberapa alat analisis yang datanya ordinal, itu ada lagi. Kita pakai non-parametrik. Ada statistik non-parametrik ya, ingat ya yang diajarin Bu Suci. Ada C-square, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, itu pakai skala-skala ordinal dan nominal. Kita bisa mengukur pengaruh. Jadi nggak usah memaksakan gitu ya, segala sesuatu itu bisa pakai ini. Yang terakhir skala rasio itu pembeda, pasti ada pembedanya, intervalnya sama, titik nolnya mutlak udah sama rasio. Nah ini biasanya anak-anak keuangan, karena datanya data keuangan, data laporan keuangan. Nah itu udah datanya skala rasio. Jangan sampai data keuangan kalian tulisnya ini skalanya interval.
Ada juga kemarin kakak tingkat kayak gitu nulisnya. Laporannya laporan keuangan tapi nulis skalanya salah. Skala interval. Ada juga yang nulis skala nominal, jadi masih banyak yang salah. Jadi diperhatikan baik-baik terkait skala ini. Dan data apa yang kalian pakai itu disesuaikan dengan skala yang kalian gunakan. Ya, sampai sini paham? Ya Allah paham ya. Ini mengulang, merefresh kembali pelajaran statistik dan pelajaran Mathlit. Sekarang langsung masuk ke ini juga ada classification of scaling technique. Ini scaling technique ini ada yang comparative scale, ada non-comparative scale. Yang comparative scale ini per comparison. Per comparison itu membandingkan sepasang, mana yang lebih baik A atau B, C atau D, mobil Honda atau mobil Toyota. Atau ranking, kita suruh meranking data. Mana diurutkan dari yang paling bagus ke yang paling tidak bagus. Atau constant sum. Atau key short and other procedure. Itu banyak comparative scale. Kalian bisa lihat di YouTube. Ini macam-macam tekniknya ya. Ada non-comparative scale. Ada continuous rating scale. Ada itemized rating scale. Yang kita sering pakai ini di ekonomi ya. Likert dan semantik diferensial. Kenapa stapel juga jarang nih? Kenapa Likert dan semantik diferensial? Karena di sini terkait dengan feel, perasaan. Kita mengukur perasaan, sikap kita, setuju tidak setuju, gitu ya. Bagus nggak nih? Bagaimana pelayanannya? Bagaimana intensi orang mau berzakat, berwakaf, gitu ya. Bagaimana Islamic financial planning-nya? Gitu. Nah, itu kita pakai Likert. Banyak sekali kita menggunakan Likert dan semantik diferensial. Ini dari apa? Dari skalanya ya. Tekniknya. Nah, dari situ kita masuk ke kuesioner. Kuesioner itu apa sih? What is questionnaire? Kapan kita harus melakukannya atau menggunakannya? Dan kenapa kita harus melakukan dengan kuesioner? Apakah semua harus ada kuesioner? Perlu nggak ada kuesioner semua penelitian kita? Perlu. Siapa yang bisa jawab? Enggak semuanya, Ibu. Ya nggak sih, Bu? Oke, apalagi kalau terkait peminatan keuangan ya. Nggak perlu kuesioner kan? Langsung ambil data sekunder. Apalagi tadi kalau kita menggunakan secondary data, literatur review, kita nggak perlu menggunakan kuesioner. Kita cukup nyari aja jurnal-jurnal, kita cukup taki data-data. Kita menggunakan kuesioner ketika kita akan turun ke lapangan. Menggunakan data primer, gitu ya. Nih, ada riset, ada dana, kita ada responden. Kita butuh kayak ini yang dapat penelitian Bu Aas, Bu Suci, Pak Jajang itu dapat hibah dari UPI. Harus penelitiannya di bidang ini. Biasanya kan dibatasi. Apalagi kalau hibah-hibah grant kan ada ekonomi green ekonomi yang di BI atau apa. Nah, itu ada dari sponsor. Mereka membuat spesifikasi apa ranah-ranah yang boleh diteliti. Ada responden. Nah, itu baru kita membuat kuesioner. Ini seperti apa. Nah, untuk sampai ke responden, bisa juga riset itu langsung mengambil data ke respondennya, atau bisa juga kita menggunakan orang lain. Menggunakan orang lain nih, misalnya, Ibu butuh data nih, kayak ini kita data se-Indonesia. Nggak punya kan teman se-Indonesia, tapi kita gunakan link dosen. Kan ada perkumpulan dosen. Nah, kita titiplah dengan dosen yang ada di Aceh, yang ada di Padang, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Maluku. Nah, ini pakai other party. Atau bisa menggunakan alumni IEKI. Kemarin kita penelitian Bu A sama Ibu sama Pak Kusnendi, se-Jawa Barat kita menggunakan alumni nih. Pakai Google Form tapi alumninya turun langsung ke lapangan. Itu dia nanya ke UMKM, ngisi itu satu-satu, yang di Cirebon, yang di Bekasi, yang di Cimahi, walaupun Cimahi dekat ya kita pakai alumni. Purwakarta mah Ibu yang turun, tapi yang di luar Indramayu gitu ya, Sukabumi, nah, itu kita menggunakan other party. Kita menggunakan alumni IEKI yang ada di beberapa daerah. Itu boleh aja.
Nah, apa sih tujuannya kuesioner? Jadi kalau kita menggunakan kuesioner, kita tuh ingin informasinya itu apa ya? Translate information needed to a question. Jadi informasi yang ingin kita tanyakan itu dipahami oleh responden, ya. Dan buatlah responden itu berpartisipasi, bisa menjawab. Jadi sesuaikan bahasanya, kata-katanya yang akan kita tanyakan, atau ketika kita ingin melakukan wawancara, sesuaikan bahasa yang kita gunakan dengan responden kita, gitu. Kalau responden kita anak-anak, anak SMP, anak SD, gunakan bahasa yang dipahami mereka. Jangan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah akademik, atau misalnya mereka nggak ngerti tuh masalah apa ya, musyarakah, mereka nggak tahu misalnya mudharabah apa. Jadi gunakan bahasa yang mereka mudah pahami. Oh, kerjasama yang menguntungkan gitu. Itu lebih mudah dipahami untuk anak-anak SMA atau orang awam UMKM dibandingkan kita menggunakan istilah-istilah Arab yang mereka tidak paham gitu. Banyak mahasiswa kalian misalnya menyebarkan kuesioner tentang intention wakaf atau zakat ya, tapi pakai bahasa-bahasa istilah-istilah yang ada di fikih muamalah, itu banyak yang tidak paham. Mungkin yang paham hanya anak IEQ aja, atau mahasiswa pendidikan agama, atau yang dari prodi ekis yang paham. Mahasiswa pada umumnya banyak yang tidak paham dengan kalimat itu, gitu ya. Jadi kita gunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga akan meminimais respon error. Jadi kesalahan dalam bias questionnaire itu akan lebih sedikit. Nah, ini bagaimana cara atau strategik membuat desain instrumennya. Jadi kita harus tahu dulu tipe skala yang kita butuhkan skala apa. Yang tadi, kalau kita butuhkan skala ordinal, kan tidak perlu, jadi cuman untuk perankingan aja 1, 2, 3, 4, 5, atau memilih salah satu. Nah itu jadi, what type of scale is needed? Nanti kita tinggal buat di Google Form-nya, tinggal disesuaikan. Jadi komunikasi apa yang akan kita lakukan, pendekatannya dengan apa, gitu ya. Apakah kuesionernya itu harus terstruktur, misalnya dari kita tanya nama. Jadi kalau kuesioner itu nggak usah lah nanya nama, karena nama responden juga kan nggak penting-penting banget ya buat kita ya, dan nggak akan di-run lah gitu. Mungkin kalau jenis kelamin oke, pekerjaan oke kita. Nah ini pertanyaannya akan struktur tidak? Sesuai juga. Kalau wawancaranya terstruktur nggak? Atau gimana nanti aja ditanyanya? Nah ini harus dipertimbangkan. Apakah kita akan memberikan pertanyaan yang apa ya? Kayak misalnya gini, Bapak gajinya berapa? Sebetulnya itu kan etika ya, nggak boleh gitu ya. Orang, oh nanti ngapain orang nanya gaji saya? Makanya kita suka pakai range yang kita berikan ya. Range gaji. Oh, dari berapa kurang? Jangan terlalu banyak juga kalau ngasih kelompok. Akan terjadi kesulitan. Ibu suka bilang, ya UMR lah. UMR, kalau kita Jawa Barat, UMR Jawa Barat lah. Kalau sekarang nasional, pakailah di bawah 5 juta, 5, 10, di atas 10 juta, atau 10-20, di atas 20 juta. Dan itu standar untuk nanya tentang penghasilan. Karena ketika kita wawancara, mereka nggak mau jawab nih berapa gajinya. Kita harus nanya, harus pintar-pintar. Menggali lagi, jangan nanya gajinya. Bapak menyiapkan apa ya, spending money to apa tuh, communication untuk beli pulsa berapa persen dari uang gajinya, atau biaya transportasinya berapa. Dari sana kita akan tahu berapa gaji dia yang sebenarnya. Jadi nggak langsung to the point gitu ya. Terus nah ini contoh-contoh tentang urutan. Urutkan 1 paling disukai sampai 5 paling tidak disukai, misalnya di tempat tujuan wisata, diurutkan. Ini contoh aja ya. Nanti mereka urutkan 1, misalnya 1-nya Bunaken, 2 Danau Toba, 3 Senggigi, 4 Bali, 4 Bali, ini 5, 4, 3, 2, 1, 1.000 gitu ya, dari yang paling disukai sampai yang tidak disukai. Gitu. Atau bisa juga dengan menggunakan ini, pilih salah satu aja, mana yang Anda sukai. Atau bisa juga dengan multiple choice, pilih 3 yang disukai gitu ya. Itu jadi macam-macam. Ini untuk yang kayak ordinal tadi ya.
Kalau yang interval kita biasanya pakai Likert dan semantik diferensial. Nah, karena kita masuk teknik sampling, ini kalau nggak salah ini terakhir nih tentang teknik sampling. Sampling teknik ini yang paling penting dalam sebuah penelitian atau riset. Kenapa? Ketika ininya salah, otomatis nanti hasil analisisnya juga akan salah. Kesimpulannya akan salah. Untuk itu teknik sampling ini menentukan. Dulu Ibu waktu S2, Ibu dengan Pak Jajang kebetulan kalau S2-nya nggak seangkatan, tapi kita sama-sama di Unpad ya, Bu Neni juga sama, UAS juga sama. Itu sampling itu kita belajar satu mata kuliah, jadi 16 kali pertemuan. Khusus belajar sampling tok. Nah, kalian S1 belum, nggak menjelurung, deep banget gitu ya. Hanya satu sekilas, kalau sekarang juga sekilas, di statistik juga cuma sekilas ya, di metode riset juga sekilas tentang sampling, tapi nanti mungkin kalau kalian lanjut ke S2 nanti bisa lebih dalam lagi, kalian mempelajari tentang teknik sampling. Secara umum teknik sampling ini terbagi dua, ya masih ingat kan? Non-probability sampling dan probability. Kenapa disebut non-probability? Karena tiap anggota tidak memiliki peluang yang sama sebagai responden. Kalau probability sampling, semua anggota memiliki probability yang sama. Kalau ada 100 yang 1/100. Tapi kalau non-probability ada yang 50/100 lebih kuat ya kemungkinan dipilihnya gitu ya. Itu makanya ada dua teknik sampling secara umum. Dari non-probability sampling terbagi lagi. Ada convenience sampling, ada judgmental, ada quota sampling, ada snow sampling. Convenience itu yang mana? Convenience itu kan nyaman ya, senyamannya gitu ya. Jadi banyak penelitian-penelitian dalam marketing terutama, sebetulnya juga dalam bidang ekonomi, kita tuh banyak pakai yang ini, antara convenient dan judgmental sampling ya. Jadi itu buku tuh beda-beda. Ada yang convenience tuh nanti masuknya accidental. Nanti judgmental itu dimasukin ke dalam purposive sampling. Jadi nanti kalian ketika menulis di bab 3, teknik yang menggunakan teknik purposif, itu kata bukunya siapa? Harus jelas. Karena ada buku yang bilang judgmental, ada yang bilang purposif. Nah, sama juga convenience, ada yang bilang convenience sampling, ada yang bilang accidental sampling. Jadi tergantung. Ini senyamannya nih. Kita ngambil sampling butuh yang tadi misalnya kosmetik laki-laki. Kenapa menggunakan Wardah kosmetik laki-laki? Yang diambil sampel anak-anak IEK aja lah kalau ibu yang penelitian. Kenapa? Kebetulan banyak kaum damnya di sana. Mudah ibu ngasih di kelas. Convenience namanya ya. Tetangga-tetangga di samping rumahnya dikasih. Convenience sampling. Jadi tidak random. Karena ini dikasih sesuai dengan accidental. Ketemu Kiki isi ya Ki ya, kuesionernya ya Ki ya. Ibu share di tiap angkatan itu namanya convenience sampling. Tapi kalau judgmental sampling atau purposive sampling itu sesuai dengan kriteria si peneliti. Apa sih yang mau diteliti? Oh, saya mau meneliti nggak cuma laki-laki yang jadi samplingnya, tapi laki-laki misalnya yang punya SIM. Gitu. Kenapa yang punya SIM? Yang udah dewasa, mandiri. Atau misalnya selain yang punya SIM, atau benar-benar mahasiswa. Ada 17 tahun, 18 tahun, tapi dia bukan mahasiswa. Nggak jadi sampling. Tadi ada kriterianya sesuai dengan kita. Atau yang sudah pernah menggunakan, yang sudah mempergunakan kosmetik sabun laki-laki. Ada kriteria. Jadinya ada yang bilang judgmental sampling, ada juga yang bilang purposive sampling. Kalau kuota sampling, ini namanya kuota. Dia hanya menentukan jumlahnya. Oh, saya mau ngambil di Bandung 100, nanti di Cianjur 50, di Sukabumi misalnya 50 sama, di Bekasi 100 juga, terus 150. Kuota sampling. Sesuai peneliti mau ngambil berapa-berapanya. Ya. Nah, kalau snowball sampling itu seperti bola salju. Ada beberapa data yang kita kalau ngambil data itu karena datanya kadang ada etis, atau kadang-kadang itu misalnya termasuk
mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi image, mempengaruhi nama baik seseorang. Jadi orang kalau ditanya, "Ibu pakai produk ini enggak?" Dia nggak mau ngaku, padahal mau pakai. Karena takut image-nya jelek, gitu ya. Nah, taunya dari mana? Kita tahu ini nanti ngambilnya dari si agen-agennya, beberapa orang. Nanti dari agen itu yang akan dia sampaikan lagi. Oh, ada tuh, Bapak tahu nggak yang pakai produk ini? Produk X misalnya, gitu ya. Oh, ada Bu, ini nanti dia ngasih tahu. Suami saya juga pakai, Bapak mertua saya juga pakai. Nah, udah generasi ketiga tuh. Step 1 cuma dapat 5, dari 5 berkembang lagi 3 lagi berkembang lagi. Nah, jadi kayak snowball. Makin lama makin banyak. Kalau penelitian terkait narkoba juga pakai snowball sampling. Kawin siri, nikah mut'ah, nikah kontrak tuh untuk yang kasus-kasus etnografi ya, misalnya penelitian etnografi ya, yang kualitatif itu banyak menggunakan snowball sampling. Karena ada data yang mereka nggak mau diketahui. Sensitif. Jadi kita perlu satu orang, nanti dia nyari lagi yang tahu lagi temennya, nanti dia ngasih tahu. Sampai snowball sampling. Itu tentang non-probability sampling teknik. Nah, sekarang kita masuk ke probability sampling teknik. Ini probability sampling teknik ini tadi kita bilang di awal itu mempunyai semua peluangnya sama ya. Peluangnya sama. Anggota sampling mempunyai peluang yang sama. Jadi terbagi atas 5, ada simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, and other sampling technique. Ada multi-state, ini biasa kita multi-state sampling technique. Simple random sampling, orang kadang bilang dia tuh gampang. Bu, teknik saya teh pakai simple random sampling katanya gitu. Ibu suka tanya, kamu punya kerangka samplingnya? Karena diibaratkan ketika simple random sampling, kalau orangnya ada 1000, kita masukkan 1000 nama. IEKI, mahasiswa IEKI nih ya, masukkan 1000 nama mahasiswa IEKI ke dalam satu ember, terus kita kocok. Kalau pakai spinner kan selalu kecil, kalau 1000 ya. 10 mah bisa gede, tapi 1000, baru kita ngambil 100 dari 1000 tadi, diambil acak satu-satu, habis dikocok ke arisan. Itu ada kerangkanya gitu ya. Jadi harus ada kerangka samplingnya dulu, baru kita ngambil simple random sampling. Dikocok 100, tuh dapat sampai dari 1000 kita kocok 100 orang yang keluar. Nah, itulah. Atau kalau punya data, makanya ibu bilang di bank, emang banknya mau ngasih? Ada data pelanggannya mah ada. Bank pasti punya ya. Nggak mungkin bank tuh nggak punya, Pegadaian nggak punya, listing nggak punya, pasti punya. Yang jadi masalah, banknya mau ngasih nggak data itu ke kita? Kan banknya nggak akan ngasih data itu ke kita, ya kan? Nah, kalau data itu ada di kita, baru kita bisa sampling. Bisa pakai tabel angka random, ada di ini ya, ada di komputer juga bisa. Kita kocok nomornya sesuai urutan. Yang keluar nomor berapa? Nomor 73 itu siapa? Oh, misalnya Dini. Dini rumahnya di mana? Kita harus datengin ke rumahnya Dini. Dapatnya, oh Hilda di Purwakarta, harus datengin ke Purwakarta. Tapi ketika enggak, yang deket-deket rumah saya aja, namanya udah bukan simple random sampling. Udah convenient sampling namanya. Ini agak rancu antara convenient dan sampling dengan simple random sampling. Tapi ibu tekankan, harus ada kerangka samplingnya. Dan nggak usah maksa. Begitu pernah ada cerita, orang tuh maksa banget. Saya simple random loh, kota yang ada di Indonesia. Dikocok kotanya. Keluar apa? DKI Jakarta. Ngambil sampel, kebetulan sampel yang mau diambil adalah tentang pendidikan anak SD, PG SD ya, PG SD. Data Indonesia, keluar satu kota, DKI Jakarta. Dari DKI Jakarta kan tuh banyak sekolah ya, ada DKI Jakarta, Jakarta Timur, Barat. Keluar Jakarta Timur. Jakarta Timur tuh dapat nggak datanya sekolah? Dapat dari kepala dinas, dapat. Dipilih SD. Dikocok lagi, keluar SDX. Gitu ya. Keluar SDX. Dikocok lagi SDX, keluar kelas kan, kelas A misalnya, atau kelas 5 atau gimana. Di kelas 5 nanti gimana gitu kan, kita mesti random masuk, minta izin ke gurunya. Gampang Bu, di dalamnya ada adik saya di dalam situ. Nah, udah ketahuan bohongnya ya. Masa dari se-Indonesia udah sejak terus tujuh-tujuh atau ada sepupunya di dalam, itu udah gak masuk akal banget, ya kan? Maksain banget. Jadi kelihatan dari situ. Emang random, ujung-ujung ada tetangga saya
Nah, tiba-tiba ada tetangga di kelas gitu ya. Oh, ada. Nah, paman saya itu mah udah ngarang.com-nya tuh kelihatan banget. Jadi bilang aja dan nggak usah takut eh, 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 hasil kita tuh tidak bisa digeneralisasi, nggak usah takut. Ketika kita menggunakan sampling non probability sampling itu udah jelas tidak akan bisa digeneralisasi. Jadi akan salah orang. Bisa nggak digeneralisasi hasilnya ke populasi? Ya nggak bisa lah. Orang kita ngambilnya juga dengan convenience sampling, ya kan? Salah. Jadi kalau kita bisa digeneralisasikan ke populasi itu salah banget. Yang nanya juga mungkin ngetes. Kalian paham nggak dengan yang kalian tulis? Kalau dosennya nanya ya, itu pasti ngetes kalian. Paham? Oh bisa Bu. Oh berarti nggak paham ya teh. Gitu. Karena ketika kita ngambil non probability sampling, itu nggak bisa digeneralisasi ya. Kalau ini bisa probability sampling. Tapi yang tadi susah kita untuk mendapatkan kerangka sampling. Itu sangat sulit. Nah, yang kedua systematic sampling. Systematic sampling ini yang pertama itu yang untuk di random hanya yang pertama aja. Titik orang pertama. Nah, ada tadi misalnya 1000. Ada 1000 mahasiswa IEKI ya misalnya ya. Dari angkatan pertama sampai sekarang gitu ya udah ada 1000 kan. Udah dari 2013. Kita mau ngambil nih data. Yang kita acak pertama kali itu datanya hanya yang pertama. Oh ternyata data tuh ada di angkatan 2015 misalnya. Misalnya Dimas. Nanti dari Dimas tuh nomor urutnya kan udah diurutin ya 1 sampai 1000. Dari Dimas tuh kelipatannya kita butuh 100. Lengkapnya 55. Habis Dimas misalnya nomor urut ke-40 tambah 5, urut ke-45 angkatan 2015. Urutan tambah 5 lagi. 5 lagi 5 dan seterusnya sampai terjumlah 100 sampel. 100 responden. Jadi randomnya tuh hanya untuk yang pertama aja. Kesananya udah sistematik. Di stratified sampling sama. Kita membagi strata, stratanya mau bagi tentang pendapatan atau apa. Nanti hanya yang pertamanya aja yang kita random. Selainnya udah nggak di random. Gitu ya. Oh di kota ini ada 10 SD misalnya SD. Oh di Jawa Barat ada itu di random. Kotanya dikocoknya nanti itunya diacak lagi. Kalau klaster lebih ke setara ya. Kalau strata itu kan kayak tingkatan ya. Tingkatan pendidikan atau misalnya kelas sosial atau tingkatan modal dari UMKM kita pakai strata boleh. Tapi kalau klaster lebih ke rata. Klaster misalnya Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan. Nanti yang kita dapat yang akan jadi sampel kita adalah Bandung Utara dengan Bandung Barat. Nah, dari Bandung Utara, UMKM mana yang akan kita ambil? Kalau datanya ada, harus didatengin UMKM-nya. Itu bukan karena ini mah UMKM-nya dekat rumah saya. Udah, itu mah udah convenience sampling. Udah bukan cluster sampling, ya. Nah, multi-state sampling itu Ibu suka ambil contoh itu ketika kita Pilpres ya. Pilpres itu kita menggunakan teknik ini nih. Yang quick count. Dari Indonesia dibagi 3, Indonesia Barat, Tengah Timur dibagi provinsi itu di klaster. Provinsi dibagi lagi kabupaten, kecamatan, kecamatan, kelurahan, TPS sampai itu TPS dari beberapa TPS itu apa berapa. Nah, itu yang dipakai. Dan hasilnya nggak beda jauh dengan hasil KPU realnya kan. Karena dia menggunakan teknik yang terakhir ini yang multi-state sampling. Multi-state cluster sampling namanya kalau tidak salah gitu ya. Nah, kenapa sih kita menggunakan sampel? Kenapa kan kita nggak semuanya aja Bu kita ambil respondennya. Nah, alasannya pakai sampel ini kita terkendala sumber daya ya. Waktu, dana. Wah, kalau sedikit kalau 60 ya nggak apa-apa, 60 mah dikit ya. Kita bisa sensus. Tapi kalau jumlah responden kita atau unit analisis kita ribuan, bagi jutaan, waduh, capek banget ya. Ambil semuanya, jadi kita gunakan sampel. Kecepatan kedua ya. Melalui desain sampel yang baik, peneliti juga akan memperoleh data yang akurat kayak tadi. Yang Ibu contohkan KPU tuh nggak beda jauh dengan hasil real KPU dengan PICO-nya. Karena datanya akurat yang diambil benar objektifnya. Menghindari pengukuran yang destruktif, yang kadang-kadang pengukuran ini merusak. Nah, Ibu suka ambil contoh, kita mau ngukur kandungan omega 3 atau apa, beras nih kadang. Beras itu kan seton gitu ya diambil, kan kita cuma nyolok tuh kan, kadang di tengah, kadang di bawah ya nggak?
Oh, ini berasnya dilihat beberapa butir kan? Dalam satu karung ya. Hanya beberapa butir kita bisa nyimpulkan dia bagus nggak? Oh ya bagus. Gitu. Bukan cuma untuk sekarang lagi kita bilang bagus, untuk semobil. Bagus semua. Malah kadang, oh ini segudang bagus nih. Hanya dari beberapa butir yang kita colok itu beras. Gitu. Kita nggak mau begini. Nah ini pengumpulan destruktif yang Ibu suka contohkan tuh yang telur. Kalau kita telur, nggak semua telur kita ingin teliti bagus kandungan omega 3 atau omega 6-nya bagus, kita pecahin semua telur. Nggak ada yang dijual. Akhirnya. Jadi kita cukup beberapa telur aja, sekilo telur untuk melihat hasil berapa ton telur yang dihasilkan. Ya. Hasil berapa telur? Oh, cukup sekilo telur kita teliti kandungan omeganya berapa, omega 3. Oh ya, telur ini bagus, kuningnya bagus, cangkangnya bagus untuk semuanya. Karena destruktif akan merusak telur-telurnya. Kalau kita pecahin semua habis telurnya, nggak ada yang kita jual. Korek juga gitu, sama itu ya. Nah, kenapa? Ini apa-apa yang bisa terjadi dari kesalahan sampel? Kita udah ngakuin benar, tapi kok sering salah. Nah, salahnya kenapa? Nah, ini sampling frame error. Kesalahan yang terjadi bila elemen sampel tertentu tidak diperhitungkan atau bila seluruh populasi tidak diwakili secara tepat oleh kerangka sampel. Ya. Ada yang kita sebut dengan random sampling error. Itu bila kesalahan akibat adanya perbedaan antara hasil sampel dan hasil sensus yang dilakukan dengan prosedur yang sama tapi hasilnya beda gitu jadinya ya. Ada juga yang non respond error. Ini kesalahan akibat perbedaan statistik antara survei yang hanya memasukkan mereka yang merespon. Jadi kalau nggak ngerespon tuh dianggap enggak gitu. Kita lihat gambarnya ini ya. Ini juga di statistik kalian juga pernah Ibu kasih ini merefresh kembali. Nah, ini yang di atas ada dua perempuan, satu laki-laki, yang di bawah dua laki-laki atau perempuan, tapi ternyata ketika diambil sampling frame-nya dari total populasi ini sama jumlahnya. Antara jumlah perempuan dan jumlah laki-lakinya sama, di bawah juga sama. Padahal harusnya jumlah yang di bawah laki-laki harusnya lebih banyak, perempuannya lebih sedikit. Kembalikan dengan yang di atas. Perempuannya lebih banyak, laki-lakinya lebih sedikit. Nah ya. Kedua, udah diambil, ada laki-laki perempuan, ngambilnya salah lagi ke sini. Lihat sampelnya. Hanya terwakili laki-lakinya aja untuk atas, perempuannya nggak ada. Yang di bawah kebalikan, laki-lakinya nggak masuk, perempuannya yang masuk. Ini jadi sampling random error. Sehingga akhirnya sampai di sini dapatnya cuma 3 laki-laki dan 4 perempuan. Nah ini yang akhirnya non-respond error, yang nggak ngerespon nggak dimasukin. Ini yang banyak kesalahan yang terjadi. Kenapa banyak? Kok hasilnya jadi kayak gini ya? Kok berbeda ya? Data awal dengan data akhir, gitu ya? Ketika ngambil kesimpulannya ini. Ada beberapa sampel yang kita tuh salah ngambil. Teman-teman dekat aja yang dekat-dekat kosan yang suruh ngisi. Saudara gitu ya. Nanti akhirnya kayak gini, non-respond error. Kesimpulannya jadi tidak bagus. Kita dulu waktu Ibu dengan Bu Fitran pernah wisatawan. Dulu wisatawan Garut. Pasti kita lihat langsung ngecek datanya, data respondennya. Ini rata-rata kok mahasiswa semua nih, mahasiswa IEK yang ngisi. Suruh ambil lagi Ibu, suruh ambil lagi, turun lagi. Karena sangat mustahil kita ngambil ke sana yang datang jadi wisatawan tuh mahasiswa IEK semua kan. Aneh itu kan, aneh. Itu ngarang.com-nya jadi ngambil lagi data, sebarin lagi ke teman-temannya yang lain gitu ya. Karena nanti yang rusak tuh hasil kesimpulannya yang jadi aneh. Gitu. Jadi kita boleh tapi yang masuk akal lah, realistis gitu ya. Oke, ternyata tadi slide terakhir. Thank you so much. Barangkali ada yang ingin kita diskusikan terkait materi yang tadi Ibu sampaikan. Silakan, masih ada waktu. 15 menit. Ini boleh dari saya dulu, Bu. Oke, silakan Kiki. Ini Bu yang terkait PPS questionnaire itu teknisnya kayak gimana Bu? Apa kita sebar dulu terus pas dapat di angka sekian kita coba olah dan hasilnya kita lihat gimana gitu? Apa kayak gimana Bu yang pretest? Kalau pretest itu untuk uji validitas dan reliabilitas itu yang kita tes 30 aja. 30 responden 30. dan 30 responden ini nggak boleh nanti jadi responden lagi kita ya. Jadi terpisah. Jadi tes yang pertama tuh siapa aja bebas, teman boleh, kalau ini mah teman sekelas, teman sekamar, saudara boleh, bebas. Tapi 30 karena tujuannya hanya ingin ngetes
Orang paham nggak sih dengan kuesioner yang kita buat? Hmm. Cuman ngetes itu aja. Bahasanya kadang ada beberapa yang tadi itu yang Ibu contohkan Siska tuh kita suruh ulang lagi, dan awal-awal kuesionernya tuh kita diuji tuh tidak valid. Kenapa? Kita butuh ubah kalimatnya aja, karena kalimatnya banyak orang nggak paham. Ketika tidak paham, hasilnya bias, tidak valid di situnya. Tapi ketika kita ganti menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dites, di-share lagi, itu valid. Jadi jangan anggap enteng gitu ya. Nggak usah lah pakai uji validitas reliabilitas. Biasanya itu penulisan kalimat dalam kuesioner juga turut andil kenapa dia tidak valid gitu ya. Menjawab. Makanya jawabannya kan suka jadi aneh gitu. Itu. Dan nanti yang 30 jangan dipakai lagi. Kan saya butuh 100 dan 30 tinggal nama 70 lagi. Enggak gitu, Ki. Ambil lagi 100, itu hanya untuk ngetes. Jadi bebas, itu di luar responden yang sesungguhnya. Itu hanya untuk run tes SPSS aja. Ada SPSS Ibu suka ngasih, bisa lihat di YouTube sih, gampang kok. Pakai SPSS tuh langsung kelihatan validitasnya berapa sama rehabilitasnya langsung dapat pakai Alpha Cronbach. Jadi dia akan langsung hitung. Ketika item 1 itu hilang atau dihapus, dia akan naik R-nya di berapa. Ini tidak valid nih, kan pakai R-nya 0,303 ya. Kalau validitas itu 0,303, kalau rehabilitas 0,667. Kita pakai itu. Tapi kalau di PLS kan beda lagi. Standarnya loadingnya pakai 0,7 kan, sama 0,5. Nah, di situ kita lihat yang kurang, ini 0,2, nanti kalau ini hapus dia bisa naik 0,9 loh. Gitu. Nanti kelihatan di situ. Kalau pakai Alpha Cronbach Alpha. Paham, Ki? Ibu, alhamdulillah, Bu. Nah, ada lagi yang lain, silakan, terkait sampel, metode penelitian, atau apapun penelitian kalian di luar teknik analisis saja. Analisis nanti ke Bu Has. Silakan, sebelum ditutup. Karena kalau dua kemungkinan nih, paham atau terpaham ini teh. Atau karena Ibu terlalu cepat. Yogi mau nanya, Bu. Iya, Yogi lagi di mana ini? Kayaknya lagi di angkot apa di lagi di jalan. Iya, Bu, lagi di jalan ini, sebentar lagi mau sampai rumah. Ini Bu mau nanya, kan sebelumnya udah sempat ketemu sama Pak Jul yang di materi sebelumnya. Cuman Pak Jul itu lebih menyarankan pakai data primer gitu lewat kuesioner. Iya. Nah, cuman kalau Yogi pengen nanya pendapat Ibu juga gitu terkait data primer dan sekunder ini, lebih baik kita pakai yang mana, khususnya kalau di kasus Yogi sendiri itu lebih mau neliti terkait dengan saham gitu, Bu. Yogi mau ngelihat saham kemana? Apanya yang Yogi mau lihat? Minat Saham itu kan ada harga. Kalau minat ya primer lah. Kalau Yogi mau lihat minat anak muda sekarang menabung saham, itu jelas primer datanya. Kalau ke kebijakan makro baru ke sekunder ya, Bu? Susah kalau saham ke kebijakan makro. Kenapa susah? Kenapa Ibu tidak menyarankan ya kalian? Kelihatannya gampang ya, kelihatannya oh iya analisis sesuatu gampang gitu ya. Karena itu sebetulnya ranahnya bukan ranah kalian. Bukan kebijakan itu bukan ranah S1 loh. Kalau kalian dapat kebijakan, apa benar kebijakannya? Terus apa benar expert yang kalian ambil itu benar-benar expert di bidang saham? Kan kalau kita bikin kebijakan, kita akan manggil expert ya sebagai narasumbernya yang akan mengisi kuesioner kita. Gitu. S1 itu kan tahapnya hanya replikasi nguji. Kalian tuh hanya diajar belajar lo neliti, gini lo cara neliti gitu. Kelihatannya gampang, itu tuh sebenarnya kebijakan itu tuh strategi top manajemen yang ngelakuin, ya enggak? Ya kan? Kebijakan lo hasilnya, masa anak S1 bisa Dari menghasilkan pemerintah kebijakan? mungkin ya, Bu ya? Ini nanti nanti kalau proyek-proyek orang Pemda, orang apa, kebijakan. Mereka yang lebih kuat juga dananya gitu. Kita mah yang simpel-simpel aja, yang gampang-gampang. Kayak tadi misalnya Yogi pengen tahu nih, kalau Ibu tahu minat, Ibu juga seneng tuh ada yang neliti tentang saham syariah. Cek aja. Atau mau di-compare
yang berminat saham syariah dengan yang saham konvensional tuh banyak mana? Atau apa yang mempengaruhi orang menabung atau membeli saham syariah di generasi milenial? Tuh Kak, belum ada yang meneliti itu. Bisa, mahasiswanya mahasiswa bebas. Karena yang tahu tentang saham syariah kan tidak terbatas anak ekonomi Islam aja kan. Tapi fokus milenial gitu. Mahasiswa ITB, mahasiswa ini, Unpad, mahasiswa yang ada di kota Bandung lah istilahnya gitu. Populasinya nanti baru kita ngambil sampelnya. Sampelnya ya pakai convenience, kecuali Yogi ada data. Mahasiswa UPI ada datanya, mahasiswa ITB ada, Unpad ada, Unisba ada, terus kocok tuh nanti mereka semua. Dapat mahasiswa ITB datang ke rumahnya. Susah kan kayak gitu? Jadi yang masuk akal ya convenience. Lagi ada acara ITB, hanya sharing. Nah, itu convenience sampling namanya. Bukan random sampling. Berarti Bu, kalau misalkan kayak gitu, awalnya tuh mau minat masyarakat, cuman belum ditentuin si samplingnya. Atau mending ke mahasiswa aja mungkin ya Bu, lebih dipersempit gitu ya Bu, untuk objek penelitiannya. Iya, kayaknya lebih enak mahasiswa. Karena mahasiswa, kalau masyarakat mungkin sebagian besar ada yang udah punya saham ya, walaupun nggak banyak juga. Tapi kita tertariknya kenapa? Mahasiswa ini kan nggak punya pendapatan tetap, ya nggak? Ya kan? Dapat uangnya hanya dari uang bulanan, kecuali yang udah kerja. Kok dia mau beli saham? Kita pengen tahu apa sih yang menyebabkan mereka pengen beli saham? Yang buat mereka tertarik membeli saham? Gitu. Tapi terserah Yogi ya. Ibu juga kemarin, nggak ada yang neliti nih, kenapa sih orang pengen nabung saham, ini saham, padahal mereka udah dikasih literasi banyak ya. Ternyata masih sedikit kan? Gapnya kan udah jelas nih, masih sedikit nih milenial yang tertarik membeli saham Islamic saham ya, saham syariah. Apa yang menyebabkan mereka kurang? Apa nggak percaya? Apa takut apa? Atau kalau mereka tertarik, udah mulai, kenapa nih mereka mau ikut membeli saham syariah? Gitu. Oke. Baik, siap. Terima kasih ya, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Berarti Yogi ke keuangan ya? Kiki bisnis ke Ekis Bu, insya Allah. Ekis. Udah ada belum ya kalian? Kalau nggak salah ada yang udah pada punya tulisannya masuk jurnal deh, Ki. Biasanya kalau udah ada tulisannya masuk jurnal tuh bisa bebas skripsi loh. Kecuali mau lanjut S2. Bebas skripsi mah kan bisa lanjut dari jurnalnya. Udah Kemarin dapet. itu jurnal tuh minimal Sinta 2, Bu, kalau untuk menggantikan skripsi, kalau tidak salah. 2, 3. 2 apa 3 ya, Ki? Lupa, Ki. 3. 3 ya? Iya, 3. 4, 5 enggak? Ya, 2, 3. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Kalau yang udah ada idenya. Ibu, aku mau bertanya. Oke, Sri, silakan. Izin untuk off cam ya, Ibu, soalnya takutnya nge-like Zoom-nya. Ini Bu, kalau misalnya Sri kan ininya fokusnya ke keuangan ya Bu ya. Nah, kebetulan Sri itu magang di BSI kan Bu. Terus emang megangnya itu terkait produk-produk yang kayak pembiayaan, ada mitra guna. Nah, Sri itu mau ngambil itu ya Bu ya. Nah, Sri itu masih bingung untuk ngambil variabelnya terkait kalau misalnya permasalahannya gitu ya Bu, yang Sri tangkap gitu dari beberapa nasabah itu adanya kurang loyalitas gitu, di mana nasabahnya itu cuma hanya produk misalnya mitra guna saja gitu ya, tabungan untuk ya, loyalitas kepada BSI-nya. Nah, kalau misalnya si variabelnya sering ngambil terkait pengaruh kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas. Kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas. Gitu ya? Bisa-bisa aja, Sri. Itu diambil karena di sana itu berarti putus-putus loh. Putus ya Bu ya? Ibu nangkapnya Sri akan neliti
kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas, terus apa lagi? Ya Bu, udah ke situ. Jadi permasalahannya itu kalau yang dilihat gitu ya Bu ya, nasabah-nasabahnya itu hanya memanfaatkan tabungan untuk payroll-nya aja, terus kalau misalnya yang ngambil pembiayaan itu ya untuk hal itu aja gitu. Nah, Srita pengen tahu loyalitas dari nasabah sendiri. Jadi ngambil variabelnya itu kayak kepercayaan dan kepuasannya gitu. Variabel X-nya itu. Jadi bisa sih itu tergantung seringnya mau pakai kepuasan terhadap layanan bank apa BSI ya. BSI atau loyalitas si konsumennya terhadap pelayanan multiguna BSI. Jadi kalau dia loyal kan habis dia belum sampai jatuh tempo juga baru 2 tahun 3 tahun nyicil dia udah nyicil lagi nambah atau menggunakan lini produk lain. Nah, tadi karena saya bilang dia tidak loyal, dia hanya menggunakan produk itu aja kan, multiguna aja kan. Dia nggak pakai produk lain. Jadi dia buka tabungan ya hanya karena dia mau minjem. Kalau enggak dia nggak pakai tabungan. Nah, bisa jadi kedua, nggak ada yang mau diisi di tabungannya, dan itu juga dia minjem. Habis minjem kan uangnya dipakai lagi. Iya kan? Gitu. Jadi dia nggak bisa emang nabungnya, nggak ada, habis uangnya. Contoh mungkin ya seperti itu. Dan tadi Sri bilang, kenapa yang dipakai tadi kepercayaan, satu kepuasan, sama loyalitas. Bisa satu juga orang selain kepercayaan, yang kedua kemudahan. Ya kan? Kemudahan, jadi bisa pakai teorinya TPB, digabungkan sama teorinya PAM ya. Kemudahan, jadi orang karena udah di situ sekali, dia tuh males ribet. Kan kalau ngurus minjem tuh kan ada prosedurnya ya. Nah, karena kalau udah satu ya udah, mungkin lebih mudah di situ, makanya dia di situ terus pakai. Atau antara bank A, bank B, bank C, dia udah nyobain, oh ternyata lebih mudah di BSI, makanya kita bisa jadi karena kemudahan. Atau nanti item, kalau trust kan nanti beda ya, kepercayaan si nasabah terhadap bank itu. Tapi ada faktor lain yang membuat, oh mungkin marginnya lebih tinggi di BSI dibandingkan yang lain. Bisa jadi dengan jaminan atau dengan dia bisa dapatkan 70% atau sampai 75% kalau dinego. Dia bisa dapat uangnya. Kalau di bank lain 70% kan bisa jadi orang pakai ke situ karena apa sih? Nah, itu yang Sri mau angkat, bisa kayak gitu juga. Nah, kalau Sri datanya ada, kan Sri itu kan meneliti di sana. Datanya punya kan, ada berapa nasabah yang menggunakan. Itu tuh bisa kita pakai karena datanya ada. Tapi ketika misalnya kan di Bandung ya, Sri di Bandung nggak itu waktu magang kemarin? Iya Bu, di Bandung. Nah, berarti kan orang itu ada di Bandung. Nah, Sri dengan ada data itu, Sri bisa pakai simple random. Kenapa sih bisa hubungi orangnya, datanya ada. Ketika Sri kocok, Sri butuh 100 atau 60 orang. 100 ya biasanya kalau pakai PLS ya. Itu kalau regresi mah kan cuma 30 gitu ya, 30 minimal 30. Kita bisa hubungi by phone. Setelah by phone, oke, kita kirimin lewat WA group. Tapi data itu ada. Nah, itu bisa Sri gunakan pakai simple random. Ketika kita pakai simple random, awalnya simple random, terus kita pakai sistematik aja gitu. Di Bandung, kalau ada nomor kontaknya kita bisa hubungi gitu, dan lebih mudah. Atau ketika dia datang ke bank, kalau nyicil mas sekarang orang udah males, pertama doang ngurus-ngurus, datang habis itu nggak mau datang ke bank lagi, bayarnya mau udah pakai mobile banking kan, kemalas ngantri. Iya. Ya kan? Nah, Iya. tapi data itu ada, Sri punya, apalagi kalau magang di sana. Nah, itu bisa pakai simple random gitu. Nanti tinggal hubungi via chat, kasih tuh Google Form-nya. Ibu sih minta tolong bisa diisikan penelitian saya. Ini akan dijaga rahasianya, nggak ada yang tahu. Jangan pakai nama, karena orang kadang malu ya. Gitu. Itu bisa kayak gitu. Ada lagi? Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Terakhir kalau ada satu orang. Udah 5.30. Kalau sudah cukup jelas, nggak ada lagi, udah paham. Insya Allah kan nanti ada workshopnya ya, Yogi ya? Tanggal berapa? Iya betul Bu. Untuk tanggalnya masih tentatif Bu, tapi insya Allah di
minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Desember gitu. Oh Ini iya, masih soalnya dirancang juga untuk minggu tempat pertama ini. Bu As kan pergi 3, 4, 5 tuh ke Bali, jadi Iya, betul. ya. Jadi mungkin di pertengahan Desember. Pertengahan Desember. Oke. Ya, Bu, betul. Yang lainnya sudah paham ya? Ada lagi nggak? Cukup? Sekap? Karena persiapan maghrib sudah 1,5 jam pula. Ya. Kita akhiri saja ya. Kita akhiri Ya. perkuliahan kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Hilda. Materinya nanti Ibu kasih ke Yogi ya, nanti biar Ya, Bu, kalian terima kasih baca-baca banyak lagi ya, ya. Bu. Oke, Ya, Ibu banyak, akhiri Bu. Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.